bagaimana cara membuat bank soal dan cara import soal melalui Excel dan Microsoft Word. Oke, check it out. Awalnya, setelah kemarin kita mengimport data master, sekarang kita belajar untuk membuat bank soal dan import soalnya. Oke, langsung ke menu bank soal. Nah, langsung ke tambah bank soal. Di sini ada tampilannya. Nah, di versi yang ini sengaja kode bank soalnya ditulis manual. Misalkan MTK underscore 12. Lalu mata pelajarannya. Nah, jikalau di sini belum tampil, ini isinya ada di data master, di data mata pelajaran. Nah, silakan diisi di sini. Kita balik lagi ke tambah bank soal. Nah, misalkan saya akan membuat bank soal bahasa Indonesia dengan kodenya bahasa kelas 11. Program keahliannya misalnya saya buat semua. Nah, di versi terbaru Anda bisa memilih multiple atau lebih dari satu program keahlian. Misalnya ada TKJ sama TKR. Berarti nanti soalnya yang tampil itu hanya di jurusan TKJ dan TKR. Berarti untuk TP dia nggak akan tampil. Nah, di sini saya akan membuat bank soal untuk semua. Lalu level soalnya, ini karena kelas 11 sudah saya kasih kode, saya bikin kelas 11. Untuk kelas, nah, saya pilih semua. Nah, ini bisa dipilih, misalnya hanya untuk kelas tertentu. Nah, untuk 11 TKJA, untuk 11 TKJC aja. Jadi ini hanya untuk kelas tertentu. Nah, sedangkan saya mau membuat untuk semua kelas. Untuk jumlah soal diisi sesuai jumlah soalnya. Ya, misalnya 40. Lalu bobot soal. Nah, ini bobot nilai untuk dijadikan bobotnya. Misalnya kalau hanya untuk PG saja, silakan tulis 100% dalam persen. Atau misalnya soalnya campuran, ada PG atau ada SI, misalnya 75 sama 100 sama 25. Nah, ini totalnya harus 100%. Nah, sedangkan saya mau membuat soal PG semua, berarti ini cukup dikosongkan saja yang SI. Soal tampil, misalnya saya mau membuat 40 soal, lalu yang tampil 40 juga. Nah, misalnya sama. Ingat, soal tampil harus lebih kecil daripada jumlah soal. Nah, kalau misalnya soal tampil lebih besar seperti ini, maka nanti tombol selesai tidak akan muncul. Nah, silakan disamakan saja jika mau sama. Lalu ini untuk opsi. Nah, misalnya opsinya A, B, C, D. Nah, berarti 4. Kalau 5 itu A, B, C, D, E. Nah, saya akan membuat contoh 4 opsi. Nah, ini nilai KKM saya isi 75 misalnya. Ini guru pengampu. Ini guru pengampu, jikalau kosong silakan diisi di manajemen user lalu data guru. Nah, nanti akan muncul. Nah, oke, saya misalnya saya ini soal agama. Untuk soal agama, jikalau nanti soalnya agama, silakan dipilih agama. Kalau bukan soal agama, ini cukup dipilih bukan soal agama. Statusnya aktif. Nah, simpan. Oke, bahasa Indonesia kelas 11 berhasil dibuat. Selanjutnya, saya akan membuat tutorial untuk mengimport. Cara untuk mengimportnya bagaimana? Di sini ada 4 tombol. Di sini ada tombol lihat,
tombol import, tombol edit, dan copy bank file. Untuk tombol lihat, nanti soal yang diisikan akan muncul di sini. Soal yang kita import akan muncul di sini. Soal yang kita buat akan muncul di sini. Di sini ada tombol lagi, ada tambah pilihan ganda. Ini untuk menambahkan soal pilihan ganda. Ini untuk menambahkan soal esai. Ini untuk mendownload soal. Ini untuk print soal, ini untuk mengkosongkan. Oke, pertama saya akan membuat soal manual. Nah, ini gampang sekali ya, tinggal ditambah PG. Ini mau menambahkan soal PG, tinggal diisi saja soalnya, soal PG. Untuk mau menambahkan gambar, tinggal dipilih gambarnya. Ini untuk pilihan jawabannya. Ini untuk membuat soal di editor, tinggal disimpan. Jangan lupa, ini kunci jawaban. Soal berhasil disimpan. Bisa kita lihat di sini sudah ada gambarnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke menu tadi lihat, maka akan muncul preview soalnya. Ada gambar, ada soal, ada pilihan jawabannya. Ini beserta kuncinya. Jikalau ada soal esai, tinggal diisi saja. Nah, ini kenapa kosong? Nah, soalnya tadi di bank soal kita tidak menambahkan soal esai. Ya, kita lihat tadi. Esainya kita tulis nol. Kalau misalnya ada soal esai, tinggal ditambahkan saja di sini. Ya, lanjut lagi. Itu untuk menambah soal dengan cara di editor ya, langsung di editor. Misalnya ketemu lagi soal ini untuk gambar. Oh ya, untuk gambar ini bisa diupload di sini atau juga langsung dipastekan di editornya. Perbedaannya, kalau dipastekan di editor, nanti gambarnya akan dienkripsi menjadi base64 dan langsung masuk ke database. Ya, tapi kalau yang dipisah, ini gambarnya diupload ke servernya. Nah, nanti akan masuk ke folder filenya. Kita coba yang untuk copy. Saya mau copy gambar kupu-kupu nih. Copy ini. Paste. Nah, tinggal kita simpan. Bisa kita lihat gambar langsung masuk. Ada di itu untuk cara copy paste di editor. Mudah-mudahan bisa dimengerti cara menambahkan soal langsung di editor. Sekarang lanjut lagi untuk tutorial mengimport soal ya, dari import soal Candy, ada import soal Microsoft Word, ada import soal dari ya, ada import soal ini untuk file pendukung soal. Nah, contohnya gambar ya, kalau soalnya ada gambar. Pertama-tama kita akan import untuk soal Candy dari format Candy. Download aja formatnya ya, nanti akan muncul. Bisa kita lihat ini contoh format import soal di Candy.
Ada kolom soal, ada pilihan A, pilihan B, pil C, pil D, dan pil E. Ini jangan dirubah-rubah. Misalnya untuk SMP, SD yang hanya 3 atau 4 opsi, cukup diabaikan saja. Misalnya yang ini untuk SMP itu hanya 4 opsi sampai D. Nah, yang E cukup dikosongkan saja. Ya, cukup dikosongkan, seperti dikosongkan. Begitu juga yang ini. Nah, ini file 1, file 2, file 3 ini kalau soalnya ada lampiran gambar, cukup tulis nama filenya saja. Nah, sama seperti kita upload foto, nama file berikut extensionnya. Untuk jawab ini kunci jawaban huruf besar. Ini jenisnya kalau 1 berarti untuk PG, kalau 2 untuk esai. Oke, lanjut. Di sini saya sudah ada yang sudah ada. Oke, ini contoh soal backup ya dari Candy sebelumnya, maka akan terbackup semua. Ini bisa kita lihat nomor soal, tinggal diisi untuk nomornya. Soal ya, ini karena SMP jenjangnya. Yang ini cukup dikosongkan saja pil E. Lalu ini kunci jawabannya, ini jenisnya PG semua. Lalu nah, ini filenya diisikan nama file atau lampiran gambar, nama file dan extensionnya. Ini contohnya yang soal nomor 1, ada soal gambar. Soalnya nah, ini soal nomor 1 berupa gambar. Kita masukkan ke dalam soal. Di sini nama filenya, file satunya, nama file dan extensionnya. Nah, bisa kita lihat ini nama filenya dan extensionnya. Nah, file dan extensionnya, nama file dan extensionnya. Oke lah, ini udah dimasukkan nama file dan extensionnya. Nah, ini soal nomor 19. Nah, ada nama file di opsi A, lalu ada foto atau gambar di opsi B, di opsi C ada gambar juga, di opsi D ada gambar juga. Jadi gambarnya dimasukkan di sini. Nah, sama semuanya dimasukkan. Untuk gambar cukup nama file dan extensionnya saja. Oke, kita coba import. Kita set. Kita coba import, tinggal dipilih. Soal bahasa, import. Berhasil 50 dari 50 ya. Kita lihat di bank soal bahasa, kita lihat. Nah, bisa dilihat soal sudah masuk, tapi yang kalau tampilan ini berarti gambar file pendukungnya belum masuk. Bagaimana cara importnya? Masuk lagi ke bank soal, lalu masuk ke import lagi. Nah, di sini di file pendukung soal. Nah, di sini tinggal dipilih caranya
file pendukungnya yang ini diseleksi semua. Ingat, diseleksi semua, jangan di dalam folder, diseleksi saja. Lalu buat sebuah zip, ingat zip. Nah, misalnya soal bahasa Indonesia zip atau file ya, filenya zip. Oke. Nah, ini sudah dijadikan zip, langsung kita import. Source file di menu yang tadi, pilih yang zipnya, upload, berhasil. Kita lihat di bank soal apakah masuk gambarnya. Nah, berhasil masuk. Nah, kita lihat tuh, semua gambar berhasil masuk. Nah, kita lihat ini buat biar rapi. Lihat, nah semua gambar berhasil masuk. Oke, itulah cara mengimport soal di Excel beserta file pendukungnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Import data di Microsoft Word. Nah, kita download formatnya terlebih dahulu. Kita buka. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini untuk mengimport data di menggunakan Microsoft Word ya, mengimport soal menggunakan Microsoft Word. Oke, ini untuk ini merupakan contoh untuk mengimport soal menggunakan Microsoft Word. Nah, ini template-nya bisa kita lihat. Ini strukturnya. Yang pertama ada titik 21. Nah, ini harus seperti ini formatnya ya. Ini menandakan soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1. Bisa kita lihat nih soal nomor 1. Ingat, untuk di Word itu ini tidak bisa dibaca langsung turun ke bawah, enter ini enggak. Jadi kita harus menggunakan kode HTML untuk membuatnya paragraf ke bawah. Nah, ini ada kode BR seperti ini tulisannya. Nah, ini menandakan agar kalimatnya turun ke bawah. Lalu ini cukai, ini misalnya di sini cukai ini untuk kalimat bergaris miring. Ya, ini di-update menggunakan i. Nah, ini harus paham kode-kode dasar dari HTML. Kita bisa lihat di sini. Lalu langsung ke optionnya, ini A titiknya, ini contoh option A misalnya. Nah, misalnya kalau di optionnya ada soal gambar, cukup ketikkan file O, langsung gambarnya, diikuti langsung gambarnya. Ini juga misalnya B file O. Ini soal gambar ya. Misalnya di option B ada soal gambarnya. Ini option C, D, ini harus seperti ini. Lalu kuncinya jangan lupa ya, seperti ini. Lalu ada juga ini yang sudah dari grup yang sudah dirapikan ya, seperti ini. Nah, ada yang membuat seperti ini, bisa. Ini Q1 tahap perkembangan, ini option A. Ini bisa misalnya di B, C, D. Nah, ini kuncinya jangan lupa. Lalu ini option 2. Ini soal nomor 2, question nomor 2 artinya. Nah, ini untuk enter ke bawah. Ini untuk enter ke bawah biar rapi. Nah, seperti ini. Tinggal diikutin saja.
Misalnya di sini ada 50 soal. Oke, kita coba. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya. Nah, kita pilih soal yang tadi. Ini misalnya kita import. Dan taram, soal berhasil masuk ya, ada 50 soal. Nah, kita lihat di sini ada 50 soal ya. Nah, semuanya berhasil masuk, ada 50 soal. Kita print. Nah, alhamdulillah masuk semua. Ya. Oke, demikian tutorial singkat ini bagaimana cara import data soal melalui editor langsung. Lalu yang kedua menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga menggunakan Microsoft Word. Maka semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat